Assalamualaikum Olin. Waalaikumsalam Ibu. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tadi kok nggak hadir di BTQ di sekolah? Lagi haid Ibu, jadi nggak bisa Oh, datang. kenapa memangnya kalau haid kan nggak apa-apa tetap datang? Kan kalau haid Ibu tidak bisa ikut mengaji, tidak bisa ikut kegiatan yang kayak iya. sholat gitu. Iya, tapi sebenarnya kalaupun Olin datang juga nggak apa-apa, karena kan kita waktu BTQ di sekolah kan nggak cuma sholat jamaah dengan ngaji aja, tapi kita juga di sana taklim, belajar. Nah, ngomong-ngomong nih, tadi memang kita di sekolah lagi bahas tentang menstruasi menjadi tanda salah satu balignya seorang wanita dalam Islam. Nah, Olin bilang lagi menstruasi ya? Iya, Iya. Jadi memang kalau kita menstruasi itu bawaannya mood swing, males gitu kan ya, bad mood. Tapi Olin nggak boleh kalah sama itu semua. Nah, yang Olin tahu menstruasi itu apa sih kalau Ibu boleh tanya? menstruasi itu Ibu kayak darah kotor yang keluar dari rahim perempuan. Iya, betul sekali. Jadi menstruasi itu memang darah kotor yang keluar dari rahim perempuan saja. Jadi laki-laki tidak mengalaminya gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang darah kotor atau darah yang keluar dari rahim perempuan, kira-kira Olin tahu nggak selain menstruasi itu ada jenis darah apa lagi yang keluar dari rahim perempuan? Kurang tahu ya. Kurang tahu ya. Nah, jadi tadi kita bahas, makanya datang lain kali ya biar nggak ketinggalan info. Oke, jadi kalau dalam kitab Fathul Qorib karangan Muhammad bin Qasim Al-Ghazi itu beliau menjelaskan darah yang keluar dari rahim perempuan itu ada 3. Nah, yang pertama itu menstruasi yang sedang Olin alami, dan yang kedua itu istihadoh, dan yang ketiga itu nifas. Nah, untuk kata istihadoh dan nifas, Olin pernah dengar nggak sebelumnya? Belum pernah. Oke, jadi Ibu bahas satu-satu dulu ya dari yang menstruasi. Nah, kalau Ibu boleh tahu, Olin sekarang umur berapa? Umur 13, 13. Olin mulai mengalami menstruasi dari umur berapa? umur 11, 11. Terus kalau menstruasi biasanya berapa hari? 1 minggu atau 7 hari. 1 minggu ya, atau 7 hari. Nah, jadi benar, yang Olin alami sekarang itu memang benar-benar menstruasi. Kenapa? Karena ada beberapa syarat menstruasi. Yang pertama adalah dialami oleh seorang anak perempuan yang minimal berusia 9 tahun. Karena Olin sudah berusia 13 mau 14, maka itu sudah dikatakan haid. Nah, yang syarat yang kedua yaitu keluar minimal 24 jam atau sehari semalam penuh yang keluar secara terus-menerus. Nah, Ibu tanya, Olin kalau menstruasi selama 7 hari itu terus-menerus atau ada jeda? Contoh hari ini mungkin cuma 2 jam, 3 jam, nanti besok keluar lagi gitu. Atau terus dia, setiap kali Olin lihat ada darah yang keluar? Terus-menerus. Terus-menerus ya, sampai 7 hari. Nah, jadi benar, Olin sudah memenuhi kriteria yang kedua. Lalu yang ketiga adalah batas maksimal menstruasi itu 15 hari 15 malam. Jadi kalau Olin keluar darah lalu lebih dari 15 hari, maka itu bukan seluruhnya bukan darah haid, tapi ada sebagiannya itu yaitu darah istihadoh atau darah penyakit kita sebut. Pernah nggak Olin mengalami pendarahan atau keluar darah lebih dari 15 hari? Tidak pernah. Nggak pernah ya. Terus syarat yang terakhir adalah jarak menstruasi yang pertama dengan menstruasi yang kedua, atau kita bilang dalam kitab Muhimmatun Nisa itu adalah masa suci, itu minimalnya adalah 15 hari. Nah, kalau Ibu boleh tahu biasanya Olin mengalami menstruasi itu setiap berapa hari atau berapa bulan sekali? Kalau biasanya tuh 1 bulan itu 1 kali atau 2 kali? sekali. 1 bulan sekali ya. Nah, kalau 1 bulan sekali berarti siklusnya Olin 20 sampai 23 hari masa sucinya untuk mendapati menstruasi yang kedua. Nah, itu juga benar dikatakan darah haid. Kalau suatu saat Olin mengalami keluar darah yang mana masa jeda antara keluar darah yang pertama dengan darah yang kedua itu tidak sampai 15 hari. Nah, ini biasanya terjadi bagi mereka yang kalau menstruasi atau keluar darahnya itu sebulan sampai 2 kali. Nah, itu tidak serta-merta dikatakan haid semua. Nah, ada nanti kalanya dikatakan istihadoh kayak gitu. Karena Ibu kenapa kok harus berbeda antara status istihadoh dan haid? Karena nanti larangan-larangannya beda. Olin udah tahu nggak apa saja sih yang dilarang ketika perempuan itu menstruasi? Yang dilarang itu Ibu ada tidak boleh puasa. Oke, puasa apa nih? Puasa wajib. Puasa wajib Ramadan ya. Ya. Oke, terus yang tidak kedua? boleh sholat, tidak boleh mengaji, tidak boleh pegang atau kayak
pegang-pegang Al-Quran gitu Ibu. Oke. Sama apa ya? Itu aja? Iya. Oke, itu udah benar. Jadi Ibu mau tambah nih, selain nggak boleh pegang, nggak boleh baca juga. Nah, jadi Olin, kalaupun ada orang lain yang megangin, terus Olin mau baca, itu juga nggak boleh. Nah, terus yang kelima, itu nggak boleh tawaf. Tawaf itu ibadah saat apa? Tahu nggak? Baca. Jadi tawaf itu salah satu rangkaian ibadah yang kita lakukan saat kita pergi haji atau umroh. Nah itu nggak boleh juga kalau orang posisi haid, wanita yang sedang haid melakukan tawaf. Dan yang terakhir, perempuan yang mengalami menstruasi itu nggak boleh jima. Nah itu. Sedangkan kalau seseorang perempuan itu dia hanya istihadoh, tidak haid, maka semua itu dia boleh lakukan. Tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Gitu. Nah terus yang kedua, jenis darah yang kedua setelah haid yang keluar dari rahim perempuan itu adalah darah istihadoh. Nah, jadi istihadoh ini adalah darah yang keluar selain di masa haid. Nah, tadi kan Ibu sudah jelaskan ya, kalau masa haidnya lebih dari 15 hari, maka di situ ada darah istihadoh. Atau dari masa suci haid keluar darah yang pertama dengan yang kedua itu nggak nyampe 15 hari, itu juga istihadoh. Nah, kalau istihadoh di sini, Olin tetap wajib sholat, tetap wajib puasa, tetap boleh baca Al-Quran. Hanya statusnya dia sama seperti orang beser. Olin tahu nggak apa itu beser? Nggak tahu ya. Beser itu kayak orang yang bolak-balik kamar mandi buang air. Nah, jadi selama permisi darahnya nggak keluar, maka Olin berwudu, lalu boleh wajib melaksanakan sholat. Kalau pertengahan sholat tiba-tiba darahnya keluar, itu nggak apa-apa. Yang penting saat takbir, saat mau mulai pertama itu darahnya nggak keluar. Nah, jadi statusnya istihadoh itu tetap suci, hanya kita hadas kecil gitu. Nah, darah yang terakhir itu adalah darah nifas. Darah nifas itu adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan yang dikarenakan setelah lahirnya seorang bayi. Nah, ada ulama yang membedakan pendapat di kitab Muhimmatun Nisa itu darah yang keluar bersamaan dengan bayi itu namanya darah wiladah. Kalau yang setelah keluarnya bayi itu namanya darah nifas. Yang mana dua-duanya ini disepakati ulama itu adalah termasuk hadas besar yang tidak memperbolehkan kita untuk melakukan sholat, puasa, dan lain-lain sama seperti larangan saat haid tadi. Nah, kalau nifas, dia itu batas minimalnya lebih sedikit lagi dari haid, yaitu cukup sepercikan atau satu tetes dengan batas maksimal 60 hari 60 malam. Nah, contohnya gini, Olin punya adik nggak? Punya ya. Nah, waktu mamanya dulu habis ngelahirin adiknya, mama sholat nggak? Nggak ya, lama ya nggak sholatnya. Nah, yang mama alamin itu adalah nifas, bukan haid. Selama dari sejak adik bayinya mama itu atau adiknya Olin itu lahir sampai masa sucinya 40 hari biasanya dan batas maksimal 60 hari itu tidak terputus atau tidak terjeda. Tapi kalau ada terjeda, itu maka darah yang keluar kedua itu adalah darah haid. Kayak gitu. Nah, nanti suatu saat Olin pasti akan ngalami itu namanya darah nifas. Jadi kalau Olin belajar mulai sekarang, jadi Olin bisa mengantisipasi gitu. Nah, orang yang sudah selesai menghadapi ketiga hadas besar jenis keluar darah ini, baik haid, nifas, dan wiladah, bukan istihadoh. Kalau yang sudah mengalami ketiga ini, kita wajib namanya mandi bersih atau mandi besar gitu. Nah, Olin kalau habis selesai menstruasinya mandi bersih kan? Ya, kalau proses mandi bersihnya gimana yang Olin lakukan selama ini? Itu pertama itu Ibu kayak wudhu. Oh, jadi wudhu dulu. Iya. Habis itu Baca niatnya. Terus pokoknya kayak mandi biasa, tapi ini kan ada tambahan wudhu, terus baca niatnya mandi bersih. Oh, ada niatnya. Iya. Ada bedanya nggak dengan mandi Olin kalau mandi sehari-hari? Beda. Apa bedanya? Selain niat dengan wudhu tadi yang Olin sudah sebutkan. Gimana ya? Ini kalau mandi kayak biasanya kan kayak hanya mandi sudah kasih bersih-bersih kayak biasa tuh Ibu. Kalau mandi bersih tuh Ibu, kayak kita tuh harus mulai dari ini kepala, dari sampai bawah itu Ibu. Jadi harus urut dari atas menurut Olin gitu ya? Enggak juga sih, maksudnya kayak dari atas sampai bawah itu Ibu, kita harus kasih bersih betul-betul Ibu. Oke. Ada lagi nggak bedanya menurut Olin?
Kalau menurut saya cuma itu aja sih. Cuman itu ya. Ya, ada benarnya, ada yang kurang tepat. Jadi yang membedakan mandi bersih setelah kita suci dari hadas besar dengan mandi kita sehari-hari itu bedanya adalah yang pertama niat, terletak di niat. Dan yang kedua bukan wudunya. Jadi kalaupun kita mandi biasa boleh, wudu duluan boleh, atau wudunya setelah mandi boleh. Tapi yang membedakan kalau kita mandi bersih itu adalah kita harus benar-benar memastikan air ini, air mandi kita ini sudah membersihkan, mensucikan seluruh tubuh tanpa ada yang tertutupi satu bagian pun. Jadi Olin harus memastikan semua rambutnya terbasahi, meskipun nggak harus pakai shampoo, meskipun nggak pakai sabun nggak masalah. Dan Olin memastikan kalau Olin mau mandi bersih ada permisi cat atau tip X yang menempel di tubuh kita yang sehingga itu menghambat masuknya air atau terkenanya air dari kulit, itu harus kita bersihkan dahulu sebelum mandi. Jadi kita harus benar-benar memastikan air yang kita pakai untuk mandi bersih atau mandi suci itu mengalir terkena kulit kita secara langsung tanpa ada hambatan gitu. Jadi itu yang membedakan. Jadi yang wajib bukan pakai shampoo atau pakai sabunnya, tapi meratakannya air di seluruh tubuh itu. Jadi nanti kalau Olin mandi bersih, ya benar tadi harus memastikan semuanya benar-benar bersih. Tidak hanya bersih, tapi juga teraliri air gitu ya. Jadi sela-sela bagian tubuh, rambut juga. Jadi sebelum Olin pakai sampo dan sabun, pastikan dulu semuanya mengalir gitu ya. Nah, itu betul. Jadi baik kita sudah selesai haid maupun istihadah, itu cara mandi bersihnya kita dari hadas besar. Terus kira-kira nih dari Olin ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Sama tanya Ibu, kenapa ini Allah itu kasih kita haid kayak halangan? Oh iya, menarik nih. Ya bukan kalau kita haid tadi Olin bilang nggak bisa sholat, ya nggak bisa puasa, nggak bisa itikaf dan sebagainya. Jadi Allah kayak menghambat kita gitu ya, seorang perempuan untuk melakukan ibadah gitu. Padahal sebenarnya bukan. Maksud Allah memberikan kita perempuan itu menstruasi itu justru menjadi jeda buat kita. Karena secara natural perempuan itu memang gampang bosen melakukan rutinitas, itu mood swing itu ada. Terlebih saat kita menstruasi, mood swing itu lebih bergejolak lagi. Jadi kita lebih gampang bad mood. Olin ngerasa nggak kalau lagi menstruasi temennya ngomong nggak enak sedikit tersinggung, kena senggol dikit emosi, ngerasa nggak kayak gitu? Ngerasa. Nah, jadi itu kalau secara kesehatan perubahan hormon. Tapi kalau dalam Islam justru dari situlah kita diberikan nilai ibadah lebih oleh Allah ketika kita dihalangi tanda kutip atau disuruh istirahat melakukan ibadah-ibadah tertentu, kita dibuka pintu ibadah yang dalam bentuk lain. Contohnya Olin baca istighfar, Olin baca sholawat, baca buku yang menambah wawasan atau belajar apapun itu ketika itu sifatnya positif, maka itu juga Olin dapat pahala. Bahkan ada sebuah hadis mengatakan kalau Olin itu bagi perempuan yang selama masa sucinya dia itu istiqomah melakukan ibadah sunnah, maka nanti selama selama masa haidnya dia tetap mendapatkan pahala itu. Jadi Allah sebenarnya dengan kasih menstruasi itu bukti kasih sayang lebih Allah kepada kita para wanita. Bukti lainnya dalam Al-Quran saja ada surat An-Nisa, kita perempuan, gak ada surat Ar-Rijal laki-laki gitu ya. Jadi kalau menstruasi jangan putus asa, jangan kalah dengan mood swingnya, jangan kalah sama malesnya, tapi lebih semangat lagi. Oke? Oke, oh kebetulan nih Olin, tadi Ibu lagi bongkar-bongkar lemari. Jadi ini ada buku, Ibu kasih pinjam aja buat Olin. Judulnya The Perfect Muslimah. Menjadi bagaimana muslimah yang sempurna, tanda kutip menurut agama di beberapa hal gitu. Terima kasih. Iya Olin, dibaca ya, jangan cuma disimpan. Iya Ibu. Iya. Oke, kalau gitu kita cukupkan dulu ya sharing kita pada sore hari ini. Buat para sahabat Gahwa lagi, kalau ada pertanyaan atau komentar silahkan diisi di kolom komentar dan selamat menyaksikan di sesi selanjutnya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.